Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Taib, kita lanjutkan kembali ikhwani fiddin ya latihan qiraatil kitab kita bersama Al-Akh Ridwan yang melanjutkan teks yang berjudul Min Mushkilatis Syabab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajma'in. Baik, sekarang kita masuk di paragraf selanjutnya di halaman kelima. Innal bilada la ta'muru illa bisakiniha. Baik. Ya, karena Al-Akh Ridwan sudah kirimkan VN rekamannya, kita langsung baca ya. Nah, nanti setelah Hana baca, ya, Tum giliran baca ya. Ya, dan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, innal bilada la ta'muru illa bisakiniha. Wad-dinu la yaqumu illa bi ahlihi. Wa mata qamu bihi nasarahumullahu mahma kana a'da'uhum. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Baik, tafadhal Akh Ridwan. Iqra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal bilada la ta'muru ila bisakiniha. Waddinu la yaqumu ila bi ahlihi. Wa Waddinu mataqamu bihi. waddinu ulang waddinu Waddinu la yaqumu ila bi ahlihi. la Wa yaqumu mat la la yaqumu la yaqumu ila bi ahlihi. Wa mata qamu bihi nasrahumullahu mahma kana ada nasarahumullah. nasaratan Nah, nasarahumullah. nasarahum ma kana a'da'uhum. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tanshurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'shal lahum wa adalla a'malahum. Taib. Innal bilada la ta'muru illa bisakiniha. Sungguhnya negeri-negeri itu ya, negara maksudnya ya, daerah ya, provinsi masuk ke semua di sini. Innal bilada, sungguhnya negara-negara la ta'muru ya, tidak akan menjadi makmur. Ya, ta'muru itu dari kata makmur ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia dia. Ya, tidak akan menjadi makmur atau bahasa kita itu sejahtera. Ya, negeri-negeri itu tidak akan sejahtera illa bisa kiniha. Ya, kecuali tergantung kepada sakiniha, penghuninya. Ya, jadi patokan makmurnya, sejahteranya suatu negeri itu kepada penghuninya. Ya. Ya, jadi sejahtera apa tidak itu patokannya kepada penghuninya. Waddinu la yaqumu illa bi ahlihi. Ya, dan agama ya la yaqumu tidak tegak illa bi ahlihi kecuali oleh para ahli agama. Ya. Nah, ya, jadi ada dua hal yang harus tegak di sini, ya. Kesejahteraan
negeri dan agama. Nah, wa mata qamu bihi, dan kapanpun mereka menegakkannya, ya, menegakkan agama maksudnya, maka penghuni daerah-daerah tadi, penghuni negara tadi, nasarahumullah, ya, akan Allah bantu. Ya, nasara artinya membantu. Mahma kana a'da'uhum, ya, bagaimanapun musuh-musuh mereka, gitu ya. Jadi kalau mau negeri kita itu makmur dan sejahtera, maka tegakkanlah agama, gitu. Ya, maka niscaya nanti Allah akan tolong, ya, penghuni negeri tersebut bagaimanapun, ya, banyak atau bagaimanapun bentuk musuh-musuh mereka. Nah, ya, intinya pada apa? Intinya pada ad-din, ya, pada agamanya. Nah, jadi tegaknya agama, ya, akan melahirkan kesejahteraan pada negara, gitu. Nah, ya, kalau agama sudah tegak, maka Allah pasti akan turunkan bantuannya, pertolongannya, ya, dalam kita menghadapi musuh-musuh kita, ya, orang-orang yang tidak menginginkan kesejahteraan kita. Ya, apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan ini, sering kita temukan dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, kalau kalian lagi membaca Al-Quran, kemudian ketemu dengan ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, ya, kata beliau, fa'ar'i sam'aka, maka pasang pendengaran kalian baik-baik. Kenapa begitu? Imma amrun yu'mar bihi au nahyun yunha anhu. Ya, karena setelah kata ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang kita dilarang melakukannya. Nah, kalau baca ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya pasti perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah bertakwa. Nah, sekarang kalau di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, perintah untuk tansurullah, untuk menolong Allah. Ya, menolong Allah itu maksudnya bagaimana? Ya, Allah kan Maha Kuasa, tidak butuh pertolongan kita. Menolong Allah itu maksudnya menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah. Ya, kalau kita menolong agama ini, ya, menjaga dakwah ini, membantu orang untuk mengenali agama Islam ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, ya, kaki-kaki kalian. Ya, yutsabbit artinya mengokohkan, ya. Ya, nah, ya, sebagaimana di doa yang sering Nabi ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya, ala dinika. Ya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itu dikata yusabbit. Baik. Jadi, ya, intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, ya, kaki-kaki kalian, langkah-langkah kalian. Walladzina kafaru, sebaliknya, orang-orang yang kafir, fata'sal lahum, ya, maka ta'sal lahum, ya, ta'san itu artinya halakan, ya, kebinasaan. Nah, dan orang-orang yang kafir itu kebinasaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum, ya, dan, ya, tersesatlah mereka. Ya, dan Allah menyesatkan, ya, adalla artinya menyesatkan, a'malahum, amalan-amalan mereka. Nggak dikasih petunjuk, gitu.
boro-boro ditolong sama Allah, ya. Malah Allah buat mereka semakin tersesat, gitu. Nah, ya, jadi kalau kita melihat di Indonesia kan banyak problem-problemnya, ya. Ya, semua itu bisa, ya, apa namanya, eh, kita mencari jalan keluarnya, yaitu dengan apa? Menolong agama Allah. Ya, kalau kita menolong agama Allah, ya, maka apa-apa yang menjadi masalah kita di Indonesia ini Allah akan angkat. Itu sudah janji Allah itu. Ya, semakin penduduk negeri bertakwa kepada Allah, maka Allah akan, ya, turunkan rezeki dari langit, ya, dan Allah bukakan rezeki dari bumi, ya, keluarkan rezeki dari bumi dan seterusnya. Ya, itu janji Allah bagi sekelompok kaum, ya, jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, salah satu bentuk keimanan kepada Allah adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu bentuknya gimana? Caranya gimana? Ya, bisa dengan, ya, berdakwah yang paling umum, ya. Kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan kitab-kitab para ulama. Ya, ini bentuk kita menolong agama Allah. Bisa, ya, dengan berbagai macam cara. Kalau kita adalah seorang pedagang, ya, maka menolong agama Allah dengan, ya, berbuat jujur dalam, ya, transaksi, ya, tidak memberatkan orang dalam transaksi, memudahkan jual beli, ya, membantu orang, ya. Kalau kita adalah seorang misalkan petani, ya, maka menolong agama Allah itu dengan, ya, berbuat jujur dalam bercocok tanam, ya, menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan, tidak merusak alam sekitar, ya. Itu juga bentuk kita menolong agama Allah. Jadi kita bisa menolong agama Allah sesuai dengan peran kita masing-masing, gitu. Siapapun kita, ya, tidak mesti dia adalah seorang ustadz, seorang dai, gitu. Masing-masing punya, ya, pos masing-masing, gitu, ya. Nah, ya, jadi jangan mengira menolong agama Allah itu tugasnya ustadz doang, enggak, ya. Semua kita punya kewajiban, ya. Tentunya, ya, dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang bisa lewat harta, ada yang bisa lewat tenaga, ada yang bisa lewat pikiran, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa idza kana ad-dinu. Saya dulu Ustaz. Nah, tafadhol. Ya. Wa idza kana dinu la yaqumu illa bi ahlihi fa inna alaina ahlal islami wa hamalatu liwaihi an naqumu an naquma anfusana awalan linakuna ahlan lil qiyadi lil qiyadati wal hidayati wa mahalan litawfiki wassidadi علينا أن نتعلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤهلنا للقول والعمل والتوجيه والدعوات لنحمل سلاح الماضي والنور المبين لكل من يريد الحق وعلى كل من يريد الباطل. Baik. Wa idza kana ad-dinu la yaqumu illa bi ahlihi. Kalau memang agama itu tidak akan tegak kecuali dengan ahli agama, yaitu para ulama, ya. Ya, Maksudnya ahli agama itu ya para ulama atau orang-orang yang, ya, berkecimpung untuk mempelajari agama. Nah, ya. Fa inna alaina ahlal islami, ya, maka sesungguhnya alaina, wajib. Alaina di sini, ya, artinya wajib. Kalau kita ketemu alaina di awal-awal kalimat, ini hitungannya di awal-awal kalimat, ya, karena ini kalimat baru dari sini. Ya. Jadi kalau ketemu ada huruf jar ala di depan-depan, nah itu artinya wajib. Alaikum bisunnati, ya, wajib kalian memegang sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin. Nah, itu. Fa inna alaina ahlal islami,
maka sungguhnya wajib atas kita, ya, ahlal Islam, yaitu orang-orang yang mengaku diri Muslim, wa hamalata liwaihi, nah, wa hamalata, ya, wa hamalata artinya para pembawa liwaihi, liwa itu artinya panji-panji, para pembawa panji-panji Islam. Ya, kalau orang perang itu kan bawa dia umbul-umbul gitu ya, atau kayak bendera gitu. Nah, itu namanya liwa. Ya, simbol. Itu nggak boleh jatuh kalau di medan perang itu. Kalau jatuh itu berarti kalah, tandanya kalah. Nah, pasukan akan tercerai-berai kalau liwa itu jatuh. Nah, maka kita orang Islam ya secara umum ya adalah para ya penjaga liwa ini. Ya, penjaga panji-panji ini nggak boleh jatuh gitu. Makanya kita ya bereaksi kalau ada yang menghina Nabi, menghina Al-Quran, kita ada reaksi dari kita. Ya, ini bentuk bahwasanya kita membela panji-panji Islam. Ya, simbol-simbol keislaman itu nggak boleh dihinakan. Ya, Al-Quran, Nabi, hadis-hadis Nabi itu nggak boleh ada orang yang ya mendustakan apa namanya ya, mengotorinya, menghinanya. Ya, ya di situ kita ya, wajib untuk membelanya. Ya. Baik. Ya, an nuqawwima anfusana awalan. Nah, ini bacanya nuqawwima ya. Ya, an nuqawwima Bukan aku mau saja, nakuma bukan ya? bukan ya. An nuqawwima anfusana awalan. Nah, maka wajib atas kita wahai ahlal Islam, wahai orang-orang Islam dan para pembawa panji-panji Islam. Wajib atas kita untuk apa? An nuqawwima anfusana awalan. Ya, untuk meluruskan diri kita dulu. Ya, qawwim artinya meluruskan. Ya, agar menjadi qawim. Ya, qawim itu artinya lurus. Ya, ya, wadzalika dinul qayyim. Ya, agama yang lurus. Oke. Jadi wajib kita meluruskan diri kita dulu. Ya, awalan artinya yang pertama. Tujuannya apa? Linakuna ahlan lil qiyadati wal hidayah. Agar kita bisa menjadi orang yang pantas ya, untuk qiyadah dan hidayah. Ya, qiyadah itu memimpin ya. Hidayah itu ya menunjuki. Ya, jadi gimana caranya kita menjadi orang yang bisa memimpin dan memberi hidayah kalau kita nggak lurus gitu. Para pemegang panji Islam haruslah orang-orang yang sudah lurus gitu. Nah, ini kewajiban kita ini. Jadi kita sebagai Muslim, sebagai para pembela panji-panji Islam, tidak boleh ya tidak memperbaiki diri dulu, gitu. Belajar dulu bagaimana meluruskan diri sendiri ya, agar kita menjadi orang yang ahlan. Di sini kita artikan dengan pantas ya. Ya, menjadi orang-orang yang pantas untuk memimpin dan untuk memberi petunjuk. Wa mahallan litaufiqi wassadad ya, dan menjadi orang yang pantas juga ya untuk memberikan taufik dan sadad. Ya, taufik dan sadad ini kurang lebih sama, artinya petunjuk juga sama dengan hidayah tadi. Ya, taib. Ya, gimana memberi petunjuk ke orang lain kalau dia sendiri tersesat gitu. Ya, gimana mau ngajarin orang lain dia sendiri nggak paham. Ya, kayak pepatah orang Arab mengatakan faqidus syai kaifa yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu gimana mau memberikan sesuatu ke orang lain. Ya, orang yang nggak punya ya, ilmu, bagaimana dia akan mengajarkan orang lain. Ya, orang yang tidak punya pemahaman, bagaimana dia akan bisa memahamkan orang lain. Nah, nah itu. Jadi saya ingin menegaskan di sini bahwasanya ya kita itu punya tanggung jawab untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Nah, jadi nggak cukup hanya modal semangat saja, ya turun-turun ke jalanan, demo dan sebagainya, ya alasannya membela Islam,
ya, tapi kajian-kajian di masjid nggak mau hadir dia, ya. Boleh punya semangat untuk membela Islam, tapi ingat, membela Islam itu hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang punya pemahaman yang kuat terhadap agama Islam. Mau membela Islam, modal tenaga, modal otot doang, ya. Preman juga bisa begitu kan. Ya. Iya. Nah, jadi bela Islam ya dasari dengan ilmu. Ya, mau membela Islam silahkan, tapi majelis-majelis ilmu jangan ditinggalkan. Itu bentuk pembelaan Islam yang paling besar sebenarnya, hadir di majelis-majelis ilmu itu. Ya, kalau kita hadir ke majelis ilmu, ya, orang-orang yang malas belajar, melihat kita hadir, dia akan ikut hadir juga kan. Oh, ini rame-rame ada apa nih? Ya, ikut mereka belajar. Nah, dengan itu Islam semakin semakin kuat. Nah, maka Syekh mengatakan di sini kan, alaina. Nah, apa tadi arti alaina kalau berada di awal kalimat? Wajib, Ustaz. Wajib. Ya, kewajiban kita, ya tadi yang pertama kewajiban adalah memperbaiki diri. Gimana cara memperbaiki diri itu? An nata'allama min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu belajar dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma yu'ahhiluna lil qawli wal amali wat taujihi, ya, wal amali wat taujihi wad da'wah. Ya. Jadi wajib kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena dua hal ini adalah sumber, ya, kita dalam beragama. Ya, semua patokannya ya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, bukan ke ucapan kiai, bukan ke ucapan ustadz, bukan ke ucapan Habib. Ya, kita semua kembali ke apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama dulu. Nah, jadi kalau ada pertentangan antara ucapan manusia dengan ya ucapan ya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka ucapan Allah yang harus kita kedepankan. Taib. Jadi wajib kita belajar dari dua sumber utama ini. Ya, Al-Quran sebagai sumber nomor satu, kemudian Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Ma yu'ahiluna lil qaul, ya, yang akan yu'ahiluna. Ya, yu'ahiluna artinya membuat kita pantas. Kan tadi ahlan itu kita artikan pantas ya. Yu'ahilun artinya membuat kita pantas. Yang bisa ditulis di kitabnya. Membuat kita pantas untuk berbicara, berbuat, ya, mengajak, ya, mengarahkan, afwan, taujih mengarahkan, wad dakwah mengajak. Ya. Jadi Syekh ingin isyaratkan di sini bahwasanya qaul atau ucapan, amal atau perbuatan, tauji, ya, pengarahan, ya, dakwah, yaitu mengajak, ya, keempat hal ini harus dilakukan di atas ya dua hal tadi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi maksudnya nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh sembarangan berbuat, nggak boleh sembarangan mengarahkan orang lain, nggak boleh sembarangan dakwah. Ya, empat hal ini harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya. Jadi kalau orang mau berbicara, mau berdakwah, tapi dia tidak belajar dari Al-Quran dan Sunnah, ya pasti dia akan ngomong dengan hawa nafsu kan, ya nggak dasar ilmu. Ya kan berbahaya sekali kalau kita mengajak orang tanpa didasari ilmu. Ya, sekarang ini kan banyak dai-dai yang mengajak kepada kesesatan dan banyak pengikutnya. Ya, ya yang mereka ya ajarkan di atas mimbar-mimbar itu adalah kesesatan. Hanya saja masyarakat nggak tahu bedanya. Misalnya, oh dia bersorban, oh dia berjenggot, oh dia berjubah, ya, oh dia tampangnya kayaknya alim, nah, akhirnya dipercayai saja begitu. Nah, maka sekarang ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya adalah bukan banyaknya dai ya, tapi ya
Yang dibutuhkan adalah dai-dai yang pemahamannya benar, gitu. Nah, ya itu yang susah zaman sekarang ya. Ya, mau hadir ke kajian aja kita harus pilih-pilih, ya, karena belajar agama itu kita harus selektif. Baik. Nah, jadi ya harus bersumber dari kedua tadi. Linahmil as-silahal madi wan nuril mubin. Kalau kita sudah punya ya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan bisa membawa linahmil, menyandang bahasa kita ya. Ya, kita akan bisa menyandang asilah, senjata, al-madi, senjata yang ampuh, ya, wan nuril mubin, ya, ya, wan nural mubin, afwan, wan nural mubina. Ya, maka kita akan bisa menyandang senjata yang ampuh dan cahaya yang jelas. Likulli man yuridul haqqa. Ya, likulli man. Tadi antum bacanya min. Ya, lihat yuridu itu fiil. Nggak mungkin huruf jar min masuk ke fiil. Ya. Ya. Nah, jadi man di situ. Likulli man yuridul haqqa. Bagi setiap orang yang menginginkan kebenaran. Wa ala kulli man yuridul batil. Ya, man yuridul batilah. Dan kepada setiap orang yang menginginkan kebatilan. Ya. Nah, jadi kita kalau sudah belajar dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan dua ini. Ya, apa itu? As-silah al-madi dan an-nur al-mubin. Ya, as-silah al-madi itu senjata. Senjata, membayangkan seperti pedang yang tajam. Pedang ini kita gunakan untuk membela Islam dari orang-orang yang menginginkan kebatilan. Gitu. Sedangkan An-Nuril Mubin itu ya adalah cahaya yang terang, cahaya yang jelas ya bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran gitu. Ya. Jadi tergantung objeknya nih ya. Kalau yang datang kepada antum adalah orang yang menginginkan kebatilan, yang dikeluarkan adalah senjata. Tapi kalau yang datang kepada antum adalah orang yang menginginkan kebenaran, ya, maka yang dikeluarkan adalah cahaya petunjuk tadi gitu. Nah, ya. Nah, jadi ya kalau orang itu menginginkan kebatilan ya sesuaikan. Ya, dai itu seperti itu, dia menyesuaikan objeknya. Ya, siapa yang diajak bicara. Baik. Nah, perhatikan di sini ya sebelum kata ini li kulli man yuridul haq wa ala kulli ya. Kalau antum jeli di situ ada huruf jar yang berbeda yaitu li ya, dan a ya. Ya. Jadi kita punya dua hal di sini. Ya. Dua hal itu adalah yang pertama orang yang menginginkan kebenaran. Yang kedua orang yang menginginkan kebatilan. Kalau orang itu menginginkan kebenaran, kita pakai li. Ya. Kalau orang itu menginginkan kebatilan, kita pakai ala. Ya. Itu dia ya. Ya, makanya ya apa namanya? Kalau konteksnya untuk orang-orang yang batil itu kita gunakan ala. Ya, ala kata-katakan. Baik. Tapi kalau lam ya itu untuk yang menginginkan ya kebenaran. Jadi lam itu konteksnya positif, bagus ya. Ala itu konteksnya negatif Ya. gitu. Ya, makanya berdoa dalam bahasa Arab itu da'a ya. Berdoa itu ya da'a. Ya da'a ya da'u ya. Da'a. Kalau setelah da'a itu ada huruf jar li ya, da'a li ya, maka artinya kebaikan. Doakan kebaikan gitu. Ya, misalkan bilang ke antum ya, akhi Ridwan, ya, antum kan mau pergi umroh nih, doakan anak nanti. Ya, maka Anda bilang ke antum, uda'u li.
Ya. Hmm. Artinya apa? Wahai akh Ridwan, nanti di depan Ka'bah doakan saya kebaikan gitu. Doakan saya kebaikan, doakan saya sehat, panjang umur dan sebagainya gitu. Tapi kalau terhadap musuh-musuh dakwah ya, kita doakan Hmm. keburukan. Boleh kita mendoakan keburukan sebagaimana Nabi mendoakan keburukan bagi orang-orang Yahudi ya. Ya da'a ala kita katakan ya. Kalau da'a ala itu mendoakan keburukan dia ya. Ya. Nah, ya. Jangan sampai salah nanti ya. Niatnya minta doakan kebaikan bilangnya ud'u ala ya. Ya, ya Ridwan ud'u alayya ya doakan keburukan buat saya itu artinya. Nah, jadi ala itu untuk ya konteksnya yang negatif gitu. Yang positifnya pakai lam ya. Nah, Naam. ya. Baik. Waضح ya? Ya. Baik. Ya, tafadhal. Ya, lanjutkan. Sum Ya. alaina. Summa alaina an natbaqa ma alimnahu min dhalika tatbiqan amaliyan sadiran an imanin wa yakinin wa ikhlasin wa mutabi'atin wa annan yakunu sa'anuna sa'anuna al-kalami faqat فإن الكلام إذا لم يصدق العمل فلن يتزوج السيار الذي يحمله ولن يكون إلى نتيجة الأكاسية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Baik. Summa alaina. Ini sekarang kewajiban kita yang ketiga. Kewajiban yang pertama berarti alaina yang pertama. Ya, karena ala tadi kan kita artikan ya wajib. Ya, kewajiban yang pertama tadi memperbaiki diri. Ya, kewajiban yang kedua belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kewajiban ketiga sekarang. Ya, summa alaina an nutabbiqa ma alimnahu min dalika. Ya, kewajiban kita selanjutnya adalah an nutabbiqa. Ya, harokati di kitabnya. Tabbaqa yutabbiqu. Ya, artinya mempraktekkan. Ya, jadi kewajiban yang ketiga adalah mempraktekkan ma'alimnahu, apa yang telah kita ketahui min dalika dari Al-Qur'an itu. Tatbiqan amaliyan, ya dengan praktek yang amali, ya praktek yang praktis. Ya, maksudnya langsung di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Shadiran bersumber dari iman, dari yakin, dari ikhlas dan dari mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu artinya mengikuti Nabi ya. Nah, taib. Jadi tidak hanya sekedar tahu, ya saya tahu ini halal ini haram. Ya, nggak cukup ya, nggak cukup harus dipraktekkan gitu. Nah, inilah metode belajarnya para ulama dulu dari kalangan sahabat. Para sahabat dulu belajar Qur'annya 10 ayat, 10 ayat. Ya, mereka nggak akan pindah ke ayat selanjutnya sampai mereka mempraktekkan isi ayat itu. Gitu. Nah, nah jadi ya mereka kaji dulu secara mendalam, sudah tahu maknanya, ya baru mereka praktekkan. Ya kandungan-kandungan mendalamnya sudah mereka tahu, baru mereka ya praktekkan. Setelah mereka praktekkan, baru lanjut ke ayat selanjutnya. Gitu cara para sahabat belajar dulu. Ya. Nah, jadi belajarnya dikit-dikit gitu. Nah, antum ya, Akh Ridwan, ini bisa kita tiru nih metode para ulama yang kayak begini nih. Ya, metodenya para sahabat ya. Belajar Al-Qur'an 10 ayat, dicicil-cicil dikit-dikit ya. Nah, antum bisa jadikan ini sebagai kegiatan bersama keluarga
ya setiap ba'da subuh atau ba'da maghrib, ya kumpul sama keluarga, ya sama istri, sama anak-anak, ya Hmm. membaca ayat Al-Quran dari Al-Fatihah, ya 5 ayat, 10 ayat, ya kemudian antum jelaskan ke mereka faidah-faidahnya apa, ya. Ya, jadi terlebih dahulu antum baca dari kitab-kitab tafsir, ya. Sekarang ada internet, manfaatkan itu. Ya, kalau terkendala bahasa, ya ambil semampunya, ya. Ya, jelaskan kepada, ya minimal terjemahannya lah, ya. Jelaskan kepada keluarga. Nah, itu setiap hari cicil-cicil gitu. Ya, begitulah dulu para sahabat mendidik keluarga-keluarga mereka. Jadi para sahabat dulu, mereka sepulang dari majelis Nabi, mereka pulang itu bawa ayat Al-Quran beserta pemahaman maknanya. Itu yang mereka ajarkan gitu kepada anak istri mereka yang sedang menunggu di rumah. Gitu. Nah, jadi ya kewajiban nafkah ya untuk istri itu, ya untuk anak istri memang wajib bagi seorang suami, ya. Nah, tapi jangan hanya dipahami nafkah itu berbentuk uang saja, ya. Ya, nafkah itu juga berbentuk ilmu, ya, dan itu lebih manusia butuhkan daripada uang, ya. Para ulama mengatakan, ya tanpa uang ya orang masih bisa hidup, tapi tanpa ilmu orang nggak bisa hidup meskipun hanya ya sebentar. Nah, Hmm. type. Nah, itu ya bisa dijadikan sebagai ya ide untuk kegiatan bersama keluarga nanti. Nah, bergiliran nanti ya kemudian besoknya nanti istri yang baca ayat Al-Qur'annya, ya kemudian menjelaskan kandungan-kandungannya. Insya Allah bisa hatam 30 juz bersama keluarga nanti kan luar biasa itu. Hmm. Taib apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Hmm. Taib. Ya, jadi praktek kita terhadap apa-apa yang kita ketahui dari Al-Quran itu ya dibangun di atas iman, keyakinan, keikhlasan dan ya mengikuti ya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita beramal dengan yakin ya karena kita punya ilmunya. Beda orang beramal ikut-ikutan, dia nggak tahu dalilnya. Ya, kalau orang beramal tahu dalilnya, ya, maka kokoh dia dalam amalannya. Ya, bisa dia istiqomah dan sebagainya. Ya, karena dia tahu dalilnya. Ya, ya, jadi beda kualitas ibadah orang yang sekedar ikut-ikutan dengan orang yang memang tahu hukumnya apa. Wa an la yakuna sya'nana al-kalamu faqat. Ya, hendaknya janganlah kondisi kita itu hanya ngomong saja. Ya, al-kalam faqat maksudnya hanya ngomong saja. Ngomong lancar, tapi nggak dipraktekkan. Ya, Hmm. entah ini tanda keberkahan ilmu itu kurang, ya, karena keberkahan ilmu itu tergantung kepada amalannya. Nah, misalkan antum, ya, apa yang antum pelajari, misalkan dari kita baca kitab seperti ini, ada faedah-faedah, ya, ada ilmu-ilmu yang antum dapatkan, sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada siapapun, ya. Karena ilmu itu ya, tidak cukup hanya kita doang yang tahu, harus orang lain ya juga memahami itu, ya kita sebarkan gitu. Baik. Fa innal kalama idza lam yusaddiqhu al-amalu, ya perhatikan harokatnya. Idza lam yusaddiqhu al-amalu falan yatajawaza al-athir alladhi yahmiluhu. Ya, perhatikan kalimat yang indah ini. Wa innal kalama, ya sungguhnya kalam, ya ucapan itu, ya idza lam yusaddiqul, kenapa? Enggak itu ini. Ke istri telepon lah telepon. Taib. Idza lam yusaddiqul amalu, ya kalam jika tidak dibenarkan oleh perbuatan, ya jadi ada al kalam, ada al amal.
Jadi yang membenarkan al-kalam itu adalah al-amal. Orang bisa ngomong bebas. Tapi benar apa tidak omongannya itu dilihat dari perbuatannya gitu. Nah, ya, jadi kalam itu dibenarkan oleh perbuatan. Nah, orang kalau bilang ya saya bertauhid ya, tapi nyatanya amalan dia malah menyembah kuburan. Ya, maka yang kita jadi patokan adalah amalannya. Ya, karena yang membuat jujur ucapan itu adalah perbuatan. Nah, jadi kalau ada orang dia mengatakan dirinya bertauhid, ya, dan memang perbuatannya seperti itu, dia bertauhid kepada Allah, nah, dia jujur berarti dalam omongannya. Baik. Falan yatajawazal athirul ladzi yahmiluhu. Baik. Ya. Kalau kalam itu tidak dibenarkan oleh amalan, maka ya lan yatajawaza. Dia tidak akan melewati ya, al-athirul ladzi yahmiluhu ya, bekas ya, dampak ya, bagi orang yang membawanya. Artinya apa? Kalamnya itu hanya sebatas sesuatu yang pengaruhnya buat dia doang gitu. Ya, ya, nggak bisa berpengaruh ke yang lain gitu kalau dia tidak mengamalkannya. Al-athir itu artinya pengaruh, ya, kesan, ya, dan seterusnya. Dampak saja. Nah, dampak itu al-athir dari kata al-athar. Baik. Nah, jadi nggak ada efeknya kalau hanya kalam saja gitu, tidak dibarengi dengan amal gitu. Makanya kata para ulama, kalau pengen ya, kalau kamu pengen orang lain melakukan ya, apa yang kamu inginkan, maka jadilah kamu yang pertama kali melakukannya. Jadi kalau kamu mau anak istrimu rajin beribadah, maka jadilah kamu yang pertama kali rajin beribadah dulu. Setelah itu baru ajak anak dan istri, maka pasti mereka akan ikut. Gitu. Nah, ya, jadi kalam tidak dibarengi dengan amal ya pengaruhnya hanya buat ya, yang ngomong saja, ya yang mendengarkan nggak dapat pengaruh. Nah, walan yakuna fihi illa natijatul aksiyatu. Ya. Dan orang kalau hanya ngomong saja, ya tidak ada yang ada pada dirinya kecuali an-natijah al-aksiyah, ya, kecuali hasil yang berlawanan dari ucapannya itu. Ya, maksudnya apa? Nah, maksudnya ya orang ya kalau ya ngomong ya kemudian dia yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan ya tapi dia ingin orang lain agar melakukannya juga ya dia ingin orang lain melakukan itu tapi dia sendiri nggak mau. Nah, maka natijah aksia itu artinya hasil yang berlawanan yang didapatkan. Nah, apa hasil yang berlawanan? Ya kita inginkan orang mengikuti kita. Ya berarti hasil yang berlawanan orang nggak mau ngikuti kita gitu. Nah, ya, taib. Ya, tapi ini tentu jangan digeneralisir ya. Berarti kita nggak boleh dakwah nih kalau belum menjadi ahli ibadah, bukan begitu. Ya, dakwah lanjut, ibadah juga lanjut. Nah, tentu sesuai dengan kadar kita. Ya, kita mungkin masih malas ya qiyamul lail. Tapi nggak apa-apa kita ngajak orang qiyamul lail. Ya, ya, ya. Karena apa? Karena ketika kita ngajak orang lain itu sebenarnya kita juga ngajak diri sendiri kan. Ya, jamaah sekalian, ya, mari kita qiyamul lail. Ya, itu kan dia ngajak jamaah dan dirinya sendiri gitu. Nah, nah, kalau seperti itu boleh, ya, nggak mesti kita harus rajin qiyamul lail dulu baru boleh ngajak orang, enggak, ya. Tergantung kondisinya gitu. Nanti kita lihat ada anak muda mabuk-mabukan, ya, oh, kemudian mikir, wah nggak boleh saya ngelarang mereka. Dulu saya juga begitu, ya nggak bisa begitu. Ya, kebongkaran harus dirubah, ya, dalam ya kesempatan itu juga gitu. Nah, baik. Jadi di surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan?
Nah, berarti ada larangan dari Allah di sini kan. Larangan mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Ya, maksudnya apa? Ngajak orang lain sholat tapi dia nggak mau gitu. Ya, bedakan antara ya ngajak orang lain sholat tapi dia sedang berusaha agar bisa rajin sholat. Beda kan? Nah, misalkan antum ngajak orang untuk rajin qiyamul lail, tapi antum ya antum juga sedang struggling ya, sedang berusaha biar bisa qiyamul lail. Bukan nggak mau qiyamul lail, mau cuma sedang berusaha sekarang. Ya, boleh ngajak orang lain. Beda dengan orang yang ngajak orang lain qiyamul lail tapi dia memang sama sekali nggak mau buat qiyamul lail gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya, harus dibedakan itu. Baik. Jadi orang beriman di sini yang dicela maksudnya orang yang ya ngajak orang lain qiyamul lail tapi dia ya belum mampu untuk istiqomah qiyamul lail. Nah, jadi orang beriman tapi kok dicela sama Allah. Nah, inilah bentuk pengajaran dari Allah. Celaan di sini enggak yang celaan sebagaimana mencela orang kafir, orang musyrik, tidak. Ini ya seperti omelan seorang bapak kepada anaknya ketika anaknya malas sholat gitu. Ya, kayak begitu dia. Ya, bukan marah, tidak. Ini demi kebaikan. Ya, makanya ayat ini diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Lembut kita dipanggil di situ. Wahai orang beriman. Ya, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Ya, ya. Jadi kita di sini ya digurui oleh Allah untuk ya jangan ya ya tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Nah, Ya. kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan kenapa itu nggak boleh. Ya, kabura maktan, besar dosanya indallah di sisi Allah. Maktan artinya dosanya. Besar dosanya di sisi Allah antakulu ketika kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang kalian tidak kerjakan. Yaitu besar dosanya. Ya, yaitu bagi orang yang nggak mau sama sekali melakukan apa yang dia ucapkan. Dia taunya ngomong aja. Nah, itu yang dicela sama Allah di sini. Nah, tapi kalau dia mau melakukan apa yang diucapkan hanya saja belum sempurna, kayak orang ya qiyamul lail tadi ya, ngajak orang qiyamul lail tapi dia ya nggak rutin qiyamul lailnya, jarang-jarang, bolong-bolong. Dia mau sebenarnya tapi sedang berusaha juga. Nah, kalau yang seperti ini nggak dicela gitu. Ya. Baik, jadi nggak harus nunggu, wah harus rajin qiyamul lail ini sepanjang malam, ya sepanjang tahun, ya baru boleh ngajak orang qiyamul lail. Kalau begitu mah tidak ada yang berdakwah orang nanti. Ya, ya, dakwah itu nggak nunggu, ya nggak nunggu kita harus baik dulu ya. Nah, yang penting ada keinginan untuk menjadi lebih baik itu sudah cukup. Baik. Nah, ya kemudian lanjut wa innal ajda robina. Innal ajdaru bina an nunattalaqa minal bidayati fana minal bidayati fanata'ummalu fi sababina wa ma hum alaihi min afkari وعملي لنمي منها ما كان صالحا ونصالح منها ما كان فاسدا لأن سباب اليوم هم رجال غد وهم أصل الذي ينبني عليه مستقبل الأمة ولذلك جعلت نصوص شرعية بالحث على حسن رعيتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير واصله فإذا صلح وإذا صلح سباب وهم أصل الأمة الذي ينبني عليه مستقبلها وكان صالح كان صلاحه مبنيا على دعائهم دعائم على دعائم قوية من الدين
والأخلاق فسيكون للأمة مستقبل الزاهر ولسيخن خلفاء الصالحون إن شاء الله. Wa innal ajdara bina an nantaliqa minal bidayah. Perhatikan harokatnya. Wa innal ajdara bina an nantaliqa minal bidayah. Maka sesungguhnya dan sesungguhnya al-ajdara bina yang paling penting bagi kita, al-ajdar artinya al-aham, yang paling penting, an nantaliqa minal bidayah, agar kita berangkat dari permulaan. Ya, maksudnya kita mulai berangkat memperbaiki diri itu dari permulaan. Nah, fanata'ammalu fi syababina. Ya, maka kita perhatikan ya kondisi ya anak-anak muda kita. Ya. Jadi kalau mau memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, mulai dari masyarakat yang masih muda, para pemudanya. Ya. Wa ma hum alaihi. Nah, perhatikan. Ma hum alaihi min afkarin wa a'mal. Ya, perhatikan afkar, ya, ide-ide, pemahaman-pemahaman mereka dan amalan-amalan mereka. Ya, kai nunammiya minha maka nasalihan, ya, wa nusliha minha maka nafasidan. Ya, jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masyarakat kita itu kita lihat kepada generasi muda, ya, dua hal ini, pemahaman mereka dan amalan mereka. Kita lihat ya, mereka memahami pemahaman-pemahaman liberal enggak, ya, pemahaman feminisme apa tidak gitu. Dan amalan mereka juga cek, amalan mereka aman enggak dari bid'ah, dari syirik, ya, dari khurafat, ya. Nah, ya, kainunammi minha maka nasalihan. Ya, kalau ya pemahaman dan amalan mereka baik, maka kita nunammi, ya, kita kembangkan, ya, ya, kita cek di sekitar kita, oh anak-anak muda di kampung saya, ya, walaupun sebagiannya ada yang bandel-bandel, tapi secara umum mereka kalau maghrib datang ke masjid semua mereka, ya, ya meskipun sholat 5 waktu yang lain mereka nggak hadir, tapi di maghrib mereka semuanya hadir. Nah, yang ini kita kembangkan, ya. Maksudnya kehadiran mereka di ya waktu sholat maghrib ini hal yang positif, ya kita kembangkan ini ya agar mereka mau hadir di sholat-sholat yang lain juga. Ya, wa nusliha minha maka nafasi, dan kalau pemahaman dan amalan mereka jelek, ya fasid, rusak, maka kita nuslih, kita perbaiki. Ya, jadi bahasa gampangnya ya yang baik-baik, yang soleh-soleh kita kembangkan, ya kita dukung. Yang jelek-jelek ya itu kita perbaiki gitu. Nah, Islam begitu datang ketika ke Mekah, Islam datang ke Jazirah Arab itu enggak semua sisi kehidupan orang Arab itu dirubah, enggak. Hal-hal yang baik diambil, hal yang buruk dibuang gitu. Ya, misalkan seperti wa'dul banat, tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup itu dibuang sama Islam. Ya, karena itu jelek. Ya, adapun tradisi memuliakan tamu orang Arab itu di zaman jahiliyah, ya meskipun mereka agamanya kacau balau, tapi mereka tuh punya kebiasaan memuliakan tamu, bahkan itu kebanggaan bagi mereka bisa menjamu tamu. Ya. Nah, ini tradisi ini disetujui oleh Islam, dikembangkan oleh Islam, ya. Nah, dianjurkan di dalam Islam karena dia baik. Gitu. Baik. Lianna syababal yauma. Kenapa kok kita harus mendidik masyarakat itu harus kembali ke awal melihat kepada generasi mudanya? Lianna syababal yauma. Karena para pemuda yang ada hari ini hum rijalul ghadi. Mereka lah para laki-laki di masa yang akan datang. Nah, jadi kita bukan untuk target jangka pendek, jangka panjang ini. Ya, kita ngomongnya generasi masalahnya. Ya. Wahumul aslu alladhi yanbani. Nah, perhatikan cara bacanya. Ya, yanbani.
alaihi mustaqbalul ummah. Mereka itu adalah pondasi, al-asal. Ya, mereka itu adalah al-asal, ya, pondasi. Alladzi yanbani alaihi mustaqbala. Ya, ya, mustaqbaluna. Ya, mereka adalah pondasi yang di atasnya terbangun masa depan umat. Ya, mustaqbalu artinya masa depan. Masa depan umat ada di tangan para pemuda ini. Walidzalika Walidzalika ja'atin nususus syar'iyyatu. Oleh karena itu, datanglah nas-nas syariat dari dalil Al-Quran dan Sunnah bil hasi, ya, dalil-dalil yang menganjurkan. Al-hasi itu menganjurkan. Menganjurkan apa? Memotivasi apa? Ala husni riayatihim, ya, untuk, ya, riayah mereka, memelihara mereka dengan baik, ya, wa taujihihim, dan untuk mengarahkan mereka dengan baik, ila ma fihil khairi wassalahi, ya, ya, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mengandung kebaikan dan, ya, kebenaran. Nah, ya, jadi Al-Quran dan Sunnah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mendorong agar kita itu memperhatikan para pemuda, ya, banyak sekali, ya, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda itu sering Nabi kasih wejangan khusus buat mereka gitu. Nah, ya, ya. Fa idza saluha syababu, ya, kalau soluha artinya baik. Ya, kalau para pemuda itu baik, ya, wahum aslul ummah, dan mereka itu adalah pondasi dari umat ini, alladzi yanbani alaihi mustaqbaluha, ya, yang mana mereka itu merupakan, ya, dia pada diri mereka lah, ya, masa depan umat ini dibangun. Wa kana salahuhu mabniyan ala da'aima qawiyatin minad dini wal akhlaq, ya, wa kana salahuhu, dan baiknya para pemuda, mabniyan, ya, dibangun di atas da'aima qawiyah minad din, ya, di atas, ya, pokok-pokok yang kuat dari agama dan akhlak, ya, ya. Nah, ya, ya, da'aim, ya, da'aim itu, ya, bahasa kita itu, ya, tiang-tiang lah, bisa pokok-pokok, ya, hal-hal yang vital gitu. Taib. Ini kalimat yang sangat indah sekali. Wa kana salahuhu, ya, baiknya para pemuda itu dibangun di atas tiang-tiang yang kokoh. Ya, tiang apa itu? Tiang agama dan akhlak. Dua hal ini, ya. Dua hal ini yang paling dibutuhkan sama anak-anak muda zaman sekarang. Agama dan akhlak. Kalau agama udah banyak yang mengajarkan di majelis-majelis, ya. Ya, akhlak ini yang kurang, ya. Apakah agama itu terpisah dengan akhlak? Tidak. Akhlak itu praktek dari teori-teori agama itu. Banyak yang paham halal haram, tapi akhlaknya dalam bermuamalah dengan orang tuanya masih kurang ajar. Banyak kan begitu. Hmm. Ngomong masih petantang petenteng, ya. Nah, ini, ya, berarti akhlaknya yang perlu diperbaiki di sini, ya. Dia rajin datang ke majelis ilmu, berarti dia punya ad-din, ya, akhlaknya. Akhlak ini hanya bisa dia mencontoh, ya. Jadi akhlak itu, ya, memang bisa diajarkan secara teori, tapi juga harus praktek. Ya, dia harus punya sosok yang dijadikan sebagai uswahnya, sebagai teladannya. Karena akhlak itu hanya bisa dipelajari dengan cara meniru, gitu. Dia meniru akhlak gurunya, akhlak orang tuanya, gitu. Nah, maka peran orang tua di situ. Nah, jadi, ya, kalau kita ingin sebenarnya agama dan akhlak anak-anak kita, anak-anak muda kita menjadi baik, mulai dari orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya yang punya tanggung jawab di situ. Nah, ya, orang tua yang mengajarkan dia nilai-nilai agama, ya, kemudian anak itu nanti juga akan
melihat bagaimana orang tuanya berakhlak, ya. Nah, anak yang ya tumbuh di lingkungan ya di rumah tangga yang isinya kekerasan, suka berantem antara suami dan istri misalkan, suka ribut, ya dia akan meniru itu dalam ya, kehidupannya nanti, ya. Karena terekam dalam memorinya, oh nggak apa-apa berarti berantem dengan cara teriak-teriak, oh berarti nggak apa-apa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya. Nah, ya, jadi ketika terjadi hal-hal yang buruk ya pada anak-anak muda kita, sebenarnya tanggung jawab itu semuanya ya, meskipun tidak semuanya ya, tanggung jawab itu pada orang tua. Meskipun ada juga orang tua yang sudah membentengi anaknya dengan agama dan akhlak yang baik, tapi pergaulan di luar ya kebablasan. Ya banyak juga yang seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau anak muda kita sebagai pondasi umat dan masa depan umat ini baik, ya, fasayakunu lil ummah mustaqbalun zahir. Ya, maka umat Islam ini akan memiliki masa depan yang zahir, yang gemilang, ya, masa depan yang cerah. Walisuyukhina khulafaun salihuna insyaallah. Dan ya, orang-orang tua kita akan memiliki khulafa, ya, para pengganti. Nah, ya, khulafa itu ya orang yang datang belakangan. Ya. Ya, jadi orang-orang tua kita, ya, generasi tua kita akan memiliki para pengganti yang salihun, nah, insya Allah. Ya, pengganti-pengganti yang saleh, ya, baik. Gitu. Nah, jadi ya gemilangnya masa depan umat Islam ini ya ditentukan oleh bagaimana kita mendidik anak muda sekarang. Ya kalau orang-orang tua sekarang nggak peduli lagi sama agama dan akhlak anak muda kita, ya bisa ketebak nanti umat Islam ke depannya seperti apa gitu. Nah, baik, itu dia. Ya, insyaallah taala di teks yang kedua nanti kita akan masuk ke Nadlatun fi Syabab. Nah, itu mukaddimah ya. Ya, itu mukaddimah dari Syekh, ya bahasa kita tuh kayak preface atau prakata gitu ya. Nah, nanti di Nadlatun fi Syabab, ya sebelum kita masuk ke apa saja problem-problem ya para pemuda dan solusinya, nah kita akan bahas dulu Nadlatun fi Syabab ya. Ya, Nadlatun fi Syabab itu maksudnya ya citra ideal pemuda itu yang kayak gimana sih sebenarnya dalam Islam. Islam itu menginginkan pemuda yang seperti apa gitu. Ya, ya pemuda yang ya kriteria ideal Islam itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Nah, itu yang akan kita bahas dulu nanti, baru kemudian kita masuk ke permasalahan-permasalahannya. Ya. Nah, nanti kita bahas juga di situ jenis-jenis pemuda. Ada pemuda yang kokoh di atas kebenaran, yang lurus, ada juga yang menyimpang, ada juga yang ragu-ragu di tengah-tengah. Nah, itu masing-masing itu punya cara berinteraksi yang berbeda-beda. Nah, wallahu taala alam. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup Ustaz. Besok pagi Ustaz atau gimana Ustaz? Kalau besok pagi insya Allah. Ya, Nah, besok ya. baik. Baik Ustaz. Cukup Ustaz. Baik, ya naktafi bihada. Ya, jazakallah khairan akh Ridwan, barakallahu fik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat baik kita semua untuk mempelajari agama ini. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan-jalan kebaikan ya sampai ya kita semua meninggalkan dunia ini, ya Allah berikan kita keistiqomahan. Taib. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.